Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini akan menjelaskan materi tentang macam-macam strategi dan pendekatan pembelajaran secara kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada dua hal yang perlu kita cermati dari pengertian di atas. Yang pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pengajaran. Yang kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi pembelajaran adalah suatu pengajaran yang harus dikerjakan agar tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Macam-macam strategi pembelajaran SKI. Yang pertama adalah panduan membaca atau reading guide. Langkah-langkah dari strategi ini adalah siswa membaca teks bacaan dengan panduan kisi-kisi pertanyaan dari guru. Secara bergiliran, siswa menjawab poin atau kisi pertanyaan. Siswa mendengarkan klarifikasi dari guru. Yang kedua, everyone is teacher here. Langkah-langkah dari strategi ini adalah sebagai berikut. Masing-masing siswa menulis pertanyaan tentang materi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian ditukar dengan yang lain secara acak. Masing-masing siswa mencoba menjawab pertanyaan yang dipegang. Siswa mendengarkan klarifikasi dari guru. Yang ketiga, group resume. Langkah-langkah dari strategi ini adalah siswa secara berkelompok untuk meresum materi yang diberikan guru. Kemudian masing-masing kelompok menunjuk wakil untuk mempresentasikan hasil resum. Siswa mendengarkan klarifikasi dari guru. Yang keempat, reading aloud. Strategi ini dapat membantu siswa dalam berkonsentrasi, mengajukan pertanyaan, dan menggugah diskusi. Langkah-langkah strategi ini adalah secara bergiliran. Siswa membaca teks materi secara keras. Setiap membaca teks yang mengandung poin penting, main of idea, bacaan dihentikan, didiskusikan. Siswa mendengarkan klarifikasi dari guru. Selanjutnya, materi pendekatan pembelajaran SKI. Yang pertama adalah keimanan. Memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan pemahaman adanya Tuhan sebagai sumber kehidupan makhluk hidup di jagat raya ini. Yang kedua, pengalaman. Memberikan peluang kepada peserta didik untuk mempraktekkan dan merasakan hasil-hasil pengalaman ibadah dan akhlak dalam menghadapi tugas-tugas dan masalah kehidupan. Yang ketiga adalah pembiasaan. Memberikan peluang kepada peserta didik untuk membiasakan sikap dan perilaku baik yang sesuai dengan ajaran Islam dan budaya bangsa dalam menghadapi kehidupan. Yang keempat adalah rasional. Memberikan peranan rasio atau akal siswa dalam memahami dan membedakan berbagai bahan dalam standar materi serta kaitan dengan perilaku yang baik, buruk dalam kehidupan duniawi. Yang kelima, emosional. Menggugah perasaan atau emosi siswa dalam menghayati perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa. Yang keenam, fungsional. Menyajikan bentuk semua standar materi Al-Quran, hadis, keimanan, akhlak, fikih, tarikh dari segi manfaatnya bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari dalam arti luas. Keteladanan, yaitu menjadikan fitur guru agama dan non-agama serta petugas madrasah lainnya maupun orang tua siswa sebagai cermin manusia berkepribadian agama. Selanjutnya, materi tentang macam-macam metode interaksional pembelajaran SKI Madrasah Ibtidaiyah. Metode interaksional. Metode interaksional dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah, yaitu dari pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Proses melingkari ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. Contoh dalam metode ini yaitu saling berkenalan. Dalam berkenalan, kedua komunikator pasti akan berinteraksi. Faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran antara lain. Yang pertama adalah siswa atau peserta didik. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, faktor materi pembelajaran. Yang keempat, situasi belajar mengajar. Yang kelima,
fasilitas belajar mengajar. Yang keenam, faktor alokasi waktu pembelajaran. Yang ketujuh, guru. Dan yang terakhir, faktor sarana dan prasarana. Macam-macam metode pembelajaran SKI Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama, metode ceramah. Suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan melalui penuturan atau penjelasan lisan oleh guru kepada siswa. Dalam metode ceramah, proses belajar yang dilaksanakan oleh guru umumnya didominasi dengan cara ceramah. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab akan menjadi efektif bila materi menjadi topik bahasan menarik, menantang, dan memiliki nilai aplikasi yang tinggi. Pertanyaan yang diajukan bervariasi, meliputi pertanyaan tertutup, pertanyaan yang jawabannya hanya satu kemungkinan, dan pertanyaan terbuka atau pertanyaan dengan banyak kemungkinan jawaban, serta disajikan dengan cara yang menarik. Yang ketiga, metode diskusi. Suatu cara mengelola pembelajaran dengan penyajian materi melalui pemecahan masalah atau analisis sistem produk teknologi yang pemecahannya sangat terbuka. Yang keempat, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara pengelolaan pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, benda yang sedang dipelajari. Yang kelima, metode garis waktu atau timeline. Peserta didik bisa melihat urutan kejadian dan juga bisa menyimpulkan hukum-hukum seperti sebab akibat dan bahkan bisa meramalkan apa yang akan terjadi dengan bantuan penguasaan timeline beserta rentetan peristiwanya. Timeline untuk SKI bisa dibuat mulai dari zaman jahiliyah menjelang Islam hadir sampai pada saat ini. Yang keenam, aktif knowledge sharing, aktif berbagi pengetahuan. Satu, yang dapat membawa peserta didik untuk siap belajar dengan efektif dan melibatkan unsur afektif. Metode ini dapat digunakan untuk melihat tingkat kemampuan siswa di samping untuk membentuk kerja sama kelompok. Yang ketujuh, bermain peran. Bermain peran bisa berbentuk memerankan dialog tokoh-tokoh dalam sejarah, memerankan diri kelompok sebagai ahli sejarah. Dengan cara ini, siswa merasakan dirinya sebagai aktor sejarah dan akan sangat berkesan bagi mereka. Pengembangan setelah kegiatan bermain peran usai, guru bisa meminta peserta didik yang memberikan peran untuk merefleksikan apa yang mereka alami dan rasakan saat mempersiapkan dan memerankan tokoh sejarah tersebut. Bermain peran bisa dilaksanakan untuk kelas terbuka, terutama setelah melakukan banyak latihan dan peserta didik merasa percaya diri untuk naik ke pentas memerankan dialog-dialog dan kejadian sejarah lainnya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.